Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun." Yaitu orang-orang yang tergolong kepada ibadur rahman, hamba-hamba yang maha pengasih. Itu adalah diantaranya orang yang tidak menyeru sesuatu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak berzina. Hadirin, suatu ketika seorang sahabat datang menghadap kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, saya minta izin berzina ya Rasulullah." Rasulullah SAW kaget dan terperanjat dengan permintaan ini. Kata Rasulullah SAW balik bertanya, "Engkau akan berzina dengan siapa? Bagaimana sekiranya orang lain yang berzina dengan kerabat engkau? Bagaimana sekiranya adik engkau itu dizinahi oleh orang lain? Bibi engkau dizinahi oleh orang lain? Istri engkau dizinahi oleh orang lain, atau bahkan ibu engkau dizinahi oleh orang lain. Bagaimana perasaanmu? Apakah engkau suka?" "Saya tidak suka ya Rasulullah." "Demikianlah, kalau engkau berzina dengan seseorang, maka orang lain pun kerabatnya tidak akan suka." Demikianlah hikmahnya pesan dari Rasulullah SAW. Beliau hanya menanyakan, dia akan berzina dengan siapa sahabat ini, yang akhirnya, "Sadaqta ya Rasulullah," kata sahabat ini, "betul engkau ya Rasulullah, aku tidak akan berzina lagi." Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam kitabnya Fawaid, yang bermakna adalah faedah-faedah, mengatakan ada 3 akar maksiat, mengutip dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan tadi. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengadakan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa berupa harta, dia bisa berupa tahta, dia bisa berupa manusia. Itu yang disebut dengan taghut, ya. Kullu man ya'budu min dunillah, sesuatu yang diibadati selain Allah Subhanahu wa taala, yang kadang-kadang dijadikan tandingan-tandingan oleh orang-orang tertentu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pembunuhan, ya. Pembunuhan ini adalah karena disebabkan emosi. Emosi yang dipacu, emosi yang diprovokasi, sehingga orang membunuh orang yang lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah di dalam surat Ali Imran bahwa ciri-ciri orang bertakwa itu adalah wal kaziminal ghaiz. Dia mampu mengendalikan emosinya, dia mampu mengendalikan amarahnya. Dan yang ketiga, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, akar maksiat itulah zina. Zina ini adalah maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina itu, karena itu adalah seburuk-buruknya cara dan seburuk-buruknya jalan, sekeji-kejinya jalan. Oleh sebab itu jangan dekati zina. Maksiat itu semuanya tabiatnya adalah seperti magnet. Jadi kalau magnet itu semakin mendekat, semakin tertarik. Atau seperti medan listrik, semakin masuk ke pusarannya, semakin tertarik orang. Rumusnya lah jangan dekati, wala taqrabu, sama seperti wala taqrabu malal yatim, jangan dekati harta anak yatim. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati ya hadhihi syajarah, pohon ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal-hal yang mendekati zina, diantaranya adalah berkhalwat, ya, bersunyi-sunyi dengan wanita yang bukan muhrim kita, ya. Jadi seluruh maksiat itu adalah akarnya 3 ini, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam kitabnya Fawaid. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kemanapun kita sembunyi, kemanapun kita mengumpet, ya, Allah Subhanahu wa taala tahu. Jangankan manusia sebesar ini. Dalam surat Al-An'am ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin." Tidak gugur sehelai daun kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya.
Tidak gugur satu biji pun di kegelapan malam di muka bumi ini. Apakah biji itu basah, apakah biji itu kering, kecuali Allah SWT mencatatnya. Nah, para pemirsa sekalian, bahwa jauhilah maksiat tersebut. Karena maksiat itu menjauhkan manusia dari Allah SWT. Dan kalau suatu ketika kita terlanjur berbuat dosa, hendaklah kita segera mohon ampun kepada Allah SWT. Rumusnya hanya sederhana, jauhi maksiat itu. Wala taqrab, jangan didekati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.